Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatwa Kurnia Budiman. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan praktik pembuatan daftar bahan dan narasi alur. Sebagai contoh, di sini ada study case, sebuah UMK yang memproduksi pisang goreng dengan brand Bananaku, memproduksi produk. Di sini ada 3 buah produk, yaitu ada pisang goreng, pisang molen, dan pisang kipas, dalam bentuk outlet atau kedai makanan. Adapun proses produk halal ada di slide berikut. Jadi pertama yang kita buat adalah daftar produk dan bahan yang digunakan. Di sini ada 2 tabel atas dan tabel bawah. Untuk di tabel atas adalah matriks penggunaan bahan dalam produk. Dan untuk di tabel kedua adalah daftar nama bahan. Kita fokus ke tabel pertama, di matriks penggunaan bahan dalam produk. Kita bisa lihat di sebelah kiri ada nama bahan dan di sebelah kanan ada nama produk. Jadi kita tulis semua nama bahan yang digunakan untuk produk tersebut. Yang pertama di sini ada tepung, yang kedua ada telur, ketiga ada gula, keempat ada pisang kepok, kelima ada pisang mas, dan keenam ada pisang ambon. Lalu nama produknya yang pertama ada pisang goreng, ada pisang molen, dan ada pisang goreng kipas. Untuk penggunaan matriksnya, kita bisa menceklis. Misal ada pisang goreng, dia menggunakan bahan apa aja bisa kita checklist di sini. Di sini contohnya pisang goreng, apakah menggunakan tepung? Jika iya kita checklist. Menggunakan telur kita checklist, menggunakan gula kita checklist, menggunakan pisang kepok kita checklist, menggunakan pisang mas karena di sini tidak menggunakan pisang mas, maka bisa kita isikan dengan strip saja. Pisang ambon juga karena tidak menggunakan pisang ambon, bisa kita isikan dengan strip saja. Untuk selanjutnya pisang molen menggunakan tepung, menggunakan telur, menggunakan gula, tidak menggunakan pisang kepok, menggunakan pisang mas, dan tidak menggunakan pisang ambon. Untuk produk terakhir, pisang goreng kipas menggunakan tepung, menggunakan telur, menggunakan gula, tidak menggunakan pisang kepok, tidak menggunakan pisang mas, dan menggunakan pisang ambon. Untuk tabel di atas, matriks penggunaan bahan dalam produk bisa kita buat seperti ini. Lalu kita pindah ke tabel selanjutnya di daftar nama bahan. Kita tulis bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama ada tepung, kedua ada telur, ketiga ada gula, keempat ada pisang kepok, kelima ada pisang mas, keenam ada pisang ambon. Untuk kolom-kolomnya di sini ada nomor, nama, jenis bahan, produsen, negara, supplier, lembaga penerbit sertifikat halal, ada nomor sertifikat halal, ada masa berlaku sertifikat halal, dan ada dokumen pendukung. Yang pertama di sini contohnya kita lihat tepung, jenis bahannya bubuk, produsennya segi 4 biru, negaranya, negara produsennya Indonesia, suppliernya PT Terigu, lembaga penerbit sertifikat halalnya MUI, nomor sertifikat halal, masa berlakunya, dan ada dokumen pendukung yang dilampirkan. Untuk menelusuri sertifikat halal, kita ada 2 cara. Yang pertama, melalui akun halal MUI, bisa diakses di link https://halalmui.org. Lalu untuk cara kedua, bisa melalui akun si halal di http://info.halal.go.id. Sebagai contoh, ingin mencari nomor SH tepung terigu Bogasari segitiga biru. Ketika mencari di akun https://halalmui.org tidak ada, maka kita bisa mencari di akun http://info.halal.go.id. Ternyata SH LPPOM Halal MUI dengan nomor LPPOM MUI memiliki masa berlaku sekian. Saat diperpanjang berubah kebijakan yang menangani BPJPH dengan nomor SH sekian dan masa berlaku yang berubah juga. Kita bisa langsung contoh untuk mencari sertifikat halal dari tepung terigu Bogasari segitiga biru. Kita bisa lihat di websitenya Halal MUI, cek produk halal, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa cari berdasarkan nama produk, nama produsen, dan nomor sertifikat. Karena kita di sini cari nama produk, kita tulis aja
segitiga biru. Kita klik cari, maka akan muncul hasil pencariannya. Ada banyak produk yang menggunakan nama segitiga biru. Kita bisa klik detailnya. Ini perusahaan garam, bukan? Kita cari yang Bogasari. Ini dia, ada nama produk segitiga biru, nomor sertifikatnya, nama produsennya, dan ada masa berlakunya. Misal jika tidak, bisa kita temukan di website Halal MUI, kita bisa mencari di info.halal.go.id. Caranya sama, di sini ada filternya, ada nama pelaku usaha, ada nama produk, ada nomor sertifikat. Kita cari di nama produk, segitiga biru, lalu kita klik pencarian. Maka akan muncul banyak list data yang mengandung kata dari filter yang kita isikan. Di sini kita isi segitiga biru. Dan di sini ditemukan PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari dengan nama produk segitiga biru, dengan nomor sertifikat dan masa berlaku. Kita bisa tulis di daftar nama bahan di tabel bawah ini, tepung, bisa kita tulis nomor sertifikat halalnya, dan bisa kita tulis masa berlaku sertifikat halalnya. Selanjutnya adalah materi untuk praktek proses produk halal. Jika yang pertama tadi adalah praktek pengetahuan bahan, yang keduanya adalah proses produk halal, termasuk pembuatan narasi alur. Kita bisa lihat di slide selanjutnya, praktek proses produk halal merupakan salah satu implementasi dari SCPH yang meliputi alur PPH, yang kedua ada potensi kontaminasi PPH, yang ketiga ada aktivitas kritis PPH, yang keempat penelusuran produk dan pengendalian produk yang tidak sesuai kriteria, dan yang terakhir ada persyaratan produk halal. Di sini bisa kita lihat jenis produknya. Yang pertama, nomor pendaftaran berlaku untuk satu jenis produk dan satu nomor sertifikat. Yang kedua, jenis produk adalah pengklasifikasian berdasarkan ciri tertentu yang dimiliki oleh produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan, jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan, dan jasa penyajian. Saat ini BPJPH menggunakan jenis produk sesuai keputusan LPPOM MUI nomor SK08-DIR-LPPOM MUI _4-21. Di tabel sebelah kanan ada kelompok produk atau jenis produknya. Ada 33 nomor kurang lebih. Selanjutnya adalah contoh sederhana proses pengolahan produk, memuat keterangan alur dan proses pengolahan produk berupa diagram alir atau flowchart. Dengan kasus yang tadi, study case yang awal tadi, kita bisa lihat di sini prosesnya pisang dilakukan pengupasan dan pengirisan, lalu dilakukan perendaman, setelah itu dilakukan penggorengan, lalu penerisan minyak, lalu pemberian bumbu, pendinginan, dan terakhir menjadilah pisang goreng, produk akhirnya. Di sini ada catatan, ketentuan dan kebutuhan disesuaikan dari perusahaan atau pelaku usaha. Di sini ada contoh alur proses produksi. Di sini kita menggunakan contoh susu kedelai. Yang pertama, siapkan kedelai, lalu rendam kedelai selama 6-8 jam. Setelah itu kita cuci bersih kedelai dan hilangkan kulit arinya. Lalu siapkan air bersih, pandan, dan serai serta gula. Lalu giling kedelai menggunakan blender disertai air secukupnya. Saring dan peras kedelai yang telah digiling untuk diambil saripatinya. Lalu masak saripati kedelai beserta air bersih, pandan, dan serai serta gula. Setelah matang, dinginkan dan saring susu kedelai ke dalam wadah.
Dan yang terakhir, susu kedelai siap dikemas ke dalam kemasan. Untuk pemaparan materi praktik pembuatan daftar bahan dan narasi alur, saya kira cukup sampai di situ saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.